untuk pendidikan. Tapi pendidikan ini ada namanya Kementerian Kesehatan dan juga Institusi Polri. Tapi biaya akpol masih pakai biaya pendidikan. Saya kurang mengerti. Teman-teman, Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu menyampaikan bahwasanya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, teman-teman. Dibagi dua, Pak. Kemendikbudristek sama Kemendikbud Dikdasmen itu pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar dan menengah itu juga punya anggaran. Kemendikbudristek juga punya anggaran. Tapi kenapa, Pak? Rakyat Indonesia kan gitu. Hari ini berdiri duduk di depan kita semua pimpinan dari DPRD Jawa Barat yang kemudian harapan kita mampu menjadi jembatan aspirasi dari seluruh masyarakat Jawa Barat. Pertama, kami meminta DPRD Jawa Barat memberikan rekomendasi terhadap revolusi Polri atau reformasi Polri. Sepakat? Yang kedua, hadir reformasi Polri tersebut usut tuntas seluruh aparat, seluruh polisi yang kemudian melakukan tindakan represivitas terhadap seluruh masa aksi, khususnya kepada kawan kita, teman kita, keluarga kita, Afan yang telah meninggal. Sepakat? Itu harus dibuktikan oleh rekomendasi dari anggota Dewan DPRD Jawa Barat. Sepakat, Pak Uki? Siap? Oke. Yang selanjutnya, anggota DPRD Jawa Barat
harus memberikan rekomendasi kepada DPR RI pusat untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Sepakat? Yang selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa DPRD Jawa Barat menampung seluruh aspirasi masyarakat atau menjadi kepanjang tanganan dari masyarakat, maka harus menggunakan fungsi controllingnya sebagai pengawasan terhadap pemerintah Jawa Barat. Dibuktikan dengan apa? Angka pengangguran di Jawa Barat masih tinggi. Yang kedua, angka putus sekolah di Jawa Barat masih tinggi pula. Oleh karena itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat harus memberikan lapangan kerja melewati fungsi pengawasan dan juga kontrol terhadap pemerintahan Jawa Barat. Persepsi negatif terhadap anggota Dewan, anggota DPRD Jawa Barat itu diamini oleh fakta yang terjadi kan gitu. Gitu. Sebetulnya lapangan pekerjaan yang kemudian menyusut dan juga menipis di daerah Jawa Barat ini. Mungkin itu saya terhadap perwakilan. Bukan sama-sama kami rakyat, tapi kenapa selalu tindakan represif Pak? Kamu gas air mata. Ini orientasi aku marah kemarahan kami karena mereka sendiri Pak. Amak ya. Biaya pendidikan APBN, anggaran belanja negara itu 20% untuk pendidikan. Tapi pendidikan ini ada namanya Kementerian Kesehatan dan juga Institusi Polri. Tapi biaya akpol masih pakai biaya pendidikan. Saya kurang mengerti, teman-teman. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu menyampaikan bahwasanya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, teman-teman. Bagi dua Pak. Kemendikbud sama Dikdasmen itu pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar dan menengah itu juga punya anggaran. Kemendikbud juga punya anggaran. Tapi kenapa Pak? Perwakilan rakyat Indonesia kan gitu. Hari ini berdiri duduk di depan kita semua pimpinan dari DPRD Jawa Barat yang kemudian harapan kita mampu menjadi jembatan aspirasi dari seluruh masyarakat Jawa Barat. Pertama, kami meminta DPRD Jawa Barat memberikan rekomendasi terhadap revolusi Polri atau reformasi Polri. Sepakat? Yang kedua, habis dari reformasi Polri tersebut, usut tuntas seluruh aparat, seluruh polisi yang kemudian melakukan tindakan represivitas terhadap seluruh masa aksi, khususnya kepada kawan kita, teman kita, keluarga kita, Afan yang telah meninggal. Sepakat? Itu harus dibuktikan oleh rekomendasi dari anggota Dewan DPRD Jawa Barat. Sepakat Pak Uki? Siap? Oke. Yang selanjutnya, anggota DPRD Jawa Barat harus memberikan rekomendasi kepada DPR RI pusat untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Sepakat? Yang selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa DPRD Jawa Barat menampung seluruh aspirasi masyarakat atau menjadi kepanjang tanganan dari masyarakat, maka harus menggunakan fungsi controllingnya sebagai pengawasan terhadap pemerintah Jawa Barat. Dibuktikan
di Jawa Barat masih tinggi. Yang kedua, angka putus sekolah di Jawa Barat masih tinggi pula. Oleh karena itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat harus memberikan lapangan kerja melewati fungsi pengawasan dan juga kontrol terhadap pemerintahan Jawa Barat. Persepsi negatif terhadap anggota Dewan, anggota DPRD Jawa Barat itu diamini oleh fakta yang terjadi kan gitu. Gitu. Sebetulnya lapangan pekerjaan yang kemudian menyusut dan juga menipis di daerah Jawa Barat ini. Mungkin itu saya atas perwakilan. Saya harap Bapak Sekda, Bapak Ketua DPRDG pada akhirnya bisa membuktikan integritas Bapak. Coba ya. Sebelumnya teman-teman, izin saya perkenalkan, nama saya Ahmad Maudin Dori, saya masyarakat Kajadi. Kebetulan apa yang tadi kamera-kamera sampaikan bicara mengenai ketimpangan pendidikan, bicara mengenai sistem anarkis, sesungguhnya kawan-kawan, kenapa akhirnya polisi tidak anarkis? Karena ada satu hal yang mesti kita ketahui, beberapa aksi demo yang kita selenggarakan, yang kita laksanakan mesti chaos, karena ada suatu sebab yang mesti kita ketahui. Kita datang ke sini itu ingin menyampaikan aspirasi kepada DPRD. Nah, tapi kenapa ironisnya Bapak punten bisa diterima, ironisnya DPRD selalu menutup gerbang dan tidak membuka. Kenapa kita sampai berani memerangi polisi? Bukan karena kita yang memprovokator itu Pak, tapi karena Bapak nutup itu pintu gerbang. Sungguhnya kalau Bapak buka itu pintu gerbang, kita dapat berdiskusi dengan Bapak. Dia akan ada ayat gedung ke Bapak. Ayo Bapak, saya ingin minta ke Bapak, jika memang Bapak adalah perwakilan dari kita, ruang kedaulatan Bapak. Di konstitusi itu dijelaskan, kedaulatan bangsa negara kita itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan DPRD. DPRD menyatakan karena dia sebagai perwakilan rakyat. Maka dengan itu Bapak, kita datang ke sini semuanya mempunyai kedaulatan. Dan saya ingin kepada Bapak, lepas daripada kamera-kamera sekalian, jika di depan harinya kita melaksanakan aksi bicara mengenai apa yang akan kita sampaikan, bukalah pintu itu Bapak. Janganlah sampai gedung ini Bandung ini jadi lautan api. Penyampaian aspirasi teman-teman ya kan sangat menghargai bahkan, cuma persoalannya yang datang kan tidak sama semuanya. Makanya bagi yang hadir di sini dan masih bertahan di sini, berarti kan pemikiran yang baik. Saya ingin jelaskan yang pertama ya, Pemda Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Pak Gubernur ya, Pak Deddy Mulyadi sangat concern bagaimana rakyat Jawa Barat bisa sejahtera, ya, bagaimana rakyat Jawa Barat bisa istimewa, dan itu konkret langkah-langkahnya. Yang pertama, pada saat ya kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi bersama kami di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat langsung melakukan evaluasi, ya langsung melakukan efisiensi sampai 5,1 triliun, itu clear. Ya. Sabar ya, sabar. Diam ya Pak, diam Pak. Bisa ruang nggak? Kasih ruang Pak, kasih ruang ya Pak. Mohon maaf Pak, kasih ruang. Situasinya masih stabil. Kondisi Pak Deddy. Kami mendengar aspirasi dari teman-teman baik dengan Pak Mufti siap-siap aja. Kami laporkan pulang. Ngajian SKCKOG, oke siap Pak. Oke teman-teman ya, Pak Gubernur nelfon terus. Katanya konsen. Ya dan beliau juga menyampaikan silakan dengarkan apa yang menjadi aspirasinya. Ya kan, dan saya tadi menyerap ya bagaimana teman-teman menyampaikan beberapa aspirasi. Satu, aspirasi terkait dengan pemerintah pusat, ya, terkait DPR pusat. Kedua, terkait dengan DPRD Provinsi Jawa Barat dan terkait dengan Pemda. Oke, yang pertama terkait dengan pemerintah pusat tentu kami akan sampaikan nanti. Terkait DPR RI nanti akan kami sampaikan.
beberapa aspirasi tadi, misalnya masalah tunjangan, satu ya, kemudian masalah undang-undang perampasan aset, kita akan sampaikan. Ya masalah komposisi, oke sudah transparan, nanti kami akan laporkan ke Pak Gubernur, nanti kita sampaikan dalam bentuk surat resmi, oke? Kita akan sampaikan dalam bentuk surat resmi dari Pemda maupun dari DPRD, kita akan sampaikan sebagai bentuk bahwa kami tidak main-main. Oke, hidup rakyat! Itu yang pertama, sebentar. Itu yang pertama. Terkait ke Jakarta, nanti kan kita ada kelembagaan. Ada Pemda, Provinsi Jawa Barat, ada Pak Gubernur, ada DPRD. Nanti kami akan sampaikan dari DPRD ke DPR. Ya ini Pak Ketua. Demikian juga dari Aman. pemerintah pusat. Ya kemudian terkait dengan Pemda Provinsi Jawa Barat yang disampaikan sebagai bentuk yang keseriusan, itikat, dan bahkan bukan hanya itikat, sudah sampai ke implementasi, ke pelaksanaan. Ya di awal tahun 2025 ini kami melakukan evaluasi, melakukan efisiensi sampai 5,1 triliun. Belanja pegawai itu 50% dipotong. Dari sini bentuk bahwa kami tidak main-main. 5,1 triliun. Dari 5,1 triliun itu 3,6 triliun itu dialokasikan untuk infrastruktur. Teman-teman bisa cek dan saya terbuka. APBD mau dibongkar, mau dibuka silakan. Ya bisa secara online, bisa secara langsung, dan saya bisa kasih nomor kontak saya. Sebagai sekda saya membuka diri. Bahwa kami sungguh-sungguh dan kami tidak main-main dengan anggaran rakyat. Ya kan itu 3,6 triliun untuk infrastruktur. Ada jalan, ada jembatan, kemudian ada irigasi dan lain sebagainya. Ya termasuk untuk perhubungan. Makanya sabar. Siapa dulu ya? Kita diskusi elegan teman-teman. Ya. Itu minta tolong kasih tahu teman-temannya. Kalau memang pengen gitu ya. kita nggak apa-apa. Nanti sampaikan ke teman-teman yang lain. Ya kan, yang bicarakan tidak selalu harus banyak orang. Yang paling penting clear. Dan tadi aspirasi teman-teman keren-keren. Dan kami dengarkan dengan baik, kami catat dengan baik, dan nanti kami akan tindak lanjuti. Itu untuk infrastruktur ya. Kemudian pendidikan. Ya dari 5,1 triliun itu 1,2 direalokasi untuk pendidikan. Makanya teman-teman bisa lihat jalan-jalan provinsi, SMA, SMK yang menjadi kewenangan provinsi tahun ini luar biasa. Mungkin satu-satunya provinsi dengan anggaran untuk infrastruktur, untuk pendidikan, untuk kesehatan yang sangat besar. Dan itu bukti komitmen. Tinggal kita jaga pelaksanaannya, jangan sampai ada penyimpangan. Clear ya? Clear. Dan setelah ini pun kami membuka diri. Teman-teman silakan kalau mau ke gedung sate, saya siap menerimanya langsung. Oke, clear ya? Dan teman-teman bisa lihat aja saya. Ya bahkan nomor handphone saya 0822. Berapa? Bentar, Pak. 15 silakan teman-teman komunikasi ke saya WA saya akan terima. Kita akan diskusi apa yang menjadi aspirasi teman-teman, bagaimana Jawa Barat bisa maju. Nyeri hati kamu Jawa Barat maju. Kurang jadi kuli di rumah China. Tidak boleh. Kita harus jadi pemimpin di rumah China. Itu ada di tangan kita. Dan Kang Deddy Mulyadi, kami semuanya punya komitmen bagaimana Jawa Barat menjadi provinsi paling maju. Kita persiapkan itu, oke? Dan kami tidak bisa sendiri. Kami butuh teman-teman. Itu satu ya. Saya kira itu teman-teman yang pusat kita akan lanjutkan ke pusat, yang untuk provinsi. Kalau teman-teman belum puas, nanti kita bisa ketemu lagi. Saya sudah kasih nomor handphonenya dan kami siap dikontrol dengan baik oleh teman-teman semua. Berikutnya dari Pak Ketua, sok Bangga Pak Ketua. Bangga. Kasih dong. Ayo bareng. Sampurasun. Rampak. Harapan saya juga bahwa DPRD tetap menjadi lembaga yang terbuka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Saya sebagai wakil rakyat itu tetap akan menyuarakan tadi yang disampaikan karena saya juga wakil rakyat. Kalau bapak-bapak, adik-adik semua itu ngomongnya keras, saya juga keras ngomongnya. Harus tadi saya akan minta juga tadi sebagaimana disampaikan penyelesaian hukum yang terjadi kepada Apan itu harus diselesaikan tanpa memandang bulu. Dan Presiden sudah datang ke sana memberikan sumbangan dan sebagainya, meminta maaf dan sebagainya. Kedua, soal reformasi kepolisian juga akan disampaikan. Yang ketiga kemudian soal undang-undang perampasan aset juga akan disampaikan. Soal pendidikan juga jadi perhatian kami
Jawa Barat, bagaimana supaya anak-anak Jawa Barat semua bisa sekolah, tidak terjadi putus sekolah. HIP Pak, salah sasaran Pak, HIP Pak. HIP salah sasaran juga nanti kita akan benahi. Datanya harus dibenahi Pak. Daerah harus memberikan data yang benar ke pusat untuk diperhatikan sehingga tidak salah sasaran. Terhadap Jawa Barat harus diakui pengangguran masih agak tinggi ya. Dan kami DPRD dengan Pak Sekda dengan Pak Gubernur itu sangat betul-betul sedang memperhatikan persoalan ini. Makanya tadi efisiensi anggaran itu betul-betul kami juga sering kedatangan audiensi pengusaha-pengusaha investor yang bisa menampung tenaga kerja lebih banyak. Jadi kami juga meminta pemerintah supaya tidak mempersulit perizinan investasi di Jawa Barat yang padat karya Pak. Ya, jadi itu di Cirebon, Indramayu sekarang sedang dibangun pabrik-pabrik yang bisa menampung belasan bahkan puluhan ribu karyawan. Jadi semua aspirasi pasti disampaikan dan saya tetap terbuka. Saya wakil rakyat Dapil Kota Bandung dan Cimahi. Jadi kalau bapak-bapak, adik-adik ada aspirasi silakan langsung ke saya. Pasti akan saya tampung. Tidak ada yang ditolak oleh saya untuk datang untuk beraudiensi. Gitu ya. Kita sepakat ya. Pokoknya ini persoalan di pusat kita benahin dari daerah, kita suarakan dari daerah ya. Oke. Ini kan gimana kira-kira menyelesaikan ini? Nah, saya kira teman-teman tadi kan permintaan teman-teman bisa dialog. Hadirkan ketua DPRD. Kami sudah hadirkan ketua DPRD ya, dan kita sudah berbicara. Kalaupun ada kekurangan dan sebagainya, nanti kita bisa sharing. Nomor telepon sudah saya berikan. Artinya diskusi tidak selesai malam ini. Silakan, kami membuka diri. Nah berikutnya kami mohon ke teman-teman, karena kalau kita biarkan terus ada eskalasi kan nggak bagus. Nah selanjutnya kami sarankan ya ke teman-teman, tolong dengan segala kerendahan hati, udahlah teman-teman silakan menyesuaikan diri ya, kembali ke rumahnya masing-masing. Cuma ya tribun langsung berjibun gitu, jarang kapro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.